Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Clara Ayunitias dari kelas 10 MPLB 1 SMK Negeri 2 Semarang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai bab 1 Informatika kelas 10, yaitu tentang berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional, saya akan membahas 4 poin saja. Apa sih 4 poin yang akan dibahas? Yang pertama, yaitu pola berpikir. Yang kedua, pernyataan dan logika proposisi. Yang ketiga, logika matematika. Dan yang terakhir atau yang keempat, metode penalaran. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu pola berpikir. Pola berpikir. 1. Konsep ide atau gagasan. Daya respon berpikir yang melahirkan imajinasi berupa rancangan solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik yang bersifat spontan maupun melalui proses pemikiran yang lama, dikenal dengan ide atau gagasan. Ide atau gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang bisa disebut dengan penalaran. Yang kedua, teknik memetakan ide. Tahapan untuk mengkategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide dalam sebuah sistem pemetaan dapat mengacu pada beberapa tahapan berikut. A. Menentukan pokok permasalahan yang akan dijadikan tema dan ide utama. B. Menjelaskan komponen pendukungnya. C. Kembangkan dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. D. Rangkaian ide utama yang subtema harus saling terhubung sehingga logika mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. Yang ketiga, konsep algoritma. Algoritma sebenarnya berasal dari kata algoris yang mengandung pengertian cara membuat metode penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan sistematis dalam waktu secepat mungkin. Proses logika yang dinyatakan secara sistematis, rasional, dan logis merupakan karakter utama dari algoritma yang tentunya sangat dipengaruhi oleh penalaran si pembuatnya. Algoritma merupakan serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahannya. Poin kedua, pernyataan dan logika proposisi. 1. Definisi proposisi. Dalam pembelajaran logika, Anda akan dituntun untuk berpikir secara rasional dan logis. Dalam pernyataan, logika proposisi dapat diidentifikasikan berdasarkan 4 elemen penting, yaitu sebagai berikut. A. Subjek merupakan konsep yang menjadi aktor utama dalam pernyataan. B. Predikat adalah istilah perlakuan atau tindakan yang dilakukan atau dikenakan pada subjek. C. Copula merupakan kata kerja atau verba yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat dalam sebuah pernyataan. C. Kuantor merupakan bagian dari pernyataan yang penulisannya disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Aspek penggunaan dalam proposisi. A. Aspek bentuk. Proposisi tunggal merupakan pernyataan logika yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat atau dikenal dengan kalimat tunggal. Proposisi majemuk, pernyataan yang memiliki dua predikat dalam penulisannya atau gabungan dari dua pernyataan tunggal proposisi. B. Aspek sifat. Kategorial merupakan jenis sifat dalam pernyataan proposisi yang memiliki nilai pembenaran atau penolakan atau ingkar secara mutlak tanpa syarat apapun. Kondisional merupakan pernyataan proposisi yang nilai kebenarannya memiliki syarat penentu. C. Aspek luas. Universal merupakan pernyataan yang menjelaskan kondisi secara menyeluruh atau bagian tertentu. Partikular merupakan teknik dalam menyampaikan sebagian pernyataan dalam seluruh aspek kebenaran. Singular merupakan teknik penyampaian logika dalam sebuah pernyataan dengan satu aspek saja. D. Aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas. 1. Proposisi negatif atau afirmatif. 2. Proposisi negatif. Aspek kuantitas. 1. Proposisi universal atau umum. 2. Proposisi khusus atau partikular. Poin ketiga, logika matematika. Apa sih itu perbedaannya pernyataan dan kalimat terbuka?
Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti nilainya, entah itu benar atau salah. Adapun kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang masih diperlukan pengujian untuk menentukan benar atau salahnya. 1. Negasi. Negasi merupakan metode pembalikan nilai sebelumnya yang semula benar menjadi salah dan salah menjadi benar. 2. Konjungsi. Konjungsi merupakan teknik penggabungan beberapa pernyataan yang kemudian dikenal dengan istilah pernyataan majemuk. 3. Disjungsi. Disjungsi merupakan teknik perbandingan antara dua pernyataan atau majemuk yang dihubungkan dengan kata atau dan dipresentasikan dalam bentuk notasi simbol phi. 4. Implikasi. Implikasi merupakan salah satu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka dengan notasi simbol berupa panah kanan. 5. Biimplikasi. Biimplikasi merupakan salah satu jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika yang diwakili dengan simbol notasi panah kanan dan kiri. Poin keempat atau yang terakhir, metode penalaran. Penalaran adalah proses menyimbolisasikan ide tersebut dalam otak untuk dianalisis, ditimbang, dan diuji secara mendalam. Penalaran juga dapat diterjemahkan sebagai metode berpikir dalam menghadapi persoalan berdasarkan referensi atau rujukan, guna menghasilkan simpulan atau pernyataan baru yang dapat diuji kebenarannya. 1. Deduktif. Deduktif adalah metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan secara khusus. Metode penalaran deduktif dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu A. Metode silogisme, B. Metode entimen. 2. Induktif. Induktif adalah metode penalaran yang bertolak belakang dengan deduktif. Aktivitas yang sering dikerjakan dalam proses penalaran induktif yaitu A. Analogi, B. Generalisasi, C. Transduktif, D. Memprediksi kebenaran jawaban, E. Menggambarkan model, sifat, kebenaran, fakta, korelasi atau hubungan, dan pattern atau pola. F. Menerapkan teknik analisis. 3. Abduktif. Abduktif adalah metode penalaran yang digunakan dengan mengambil salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Ada 4 solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan proses pemilihan jenis argumentasi. A. Simplicity atau kesederhanaan, B. Coherence atau koherensi, C. Predictability atau prediktabilitas, D. Komprehensif atau komprehensi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.